Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Nasruddin yang saya hormati, izinkanlah saya selaku moderator yaitu Rina Yulianti mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan rekan saya yang bernama Dias Arisanti Eka Nur Hidayah. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari negosiasi. Sebelum ke pemateri, yaitu arti negosiasi itu sendiri sudah sangat melekat gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam kita berjual beli, kita melakukan sebuah negosiasi. Nah, arti dari negosiasi itu sendiri yaitu merupakan sebuah bentuk interaksi sosial antara kedua belah pihak dengan memiliki tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana antara para pihak saling diuntungkan. Jadi dapat kita mengerti bahwa negosiasi itu sendiri yaitu berdiskusi antara satu pihak dengan pihak lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dimana keduanya untuk saling dapat menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, yaitu negosiasi digunakan untuk menjembatani antara kedua kepentingan yang berbeda. Proses perundingan tawar-menawar dengan jalan berunding antara kedua belah pihak, atau lebih untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami yang berbeda dan bertentangan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiasi merupakan suatu bentuk dari alternatif dispute resolution. Jadi negosiasi itu sendiri bertujuan untuk menjembatani antara jalan untuk menjembatani jalan menuju penyelesaian yang lebih efisien, lebih mudah, karena di dalamnya yaitu negosiasi itu ditemukannya dua pihak secara langsung untuk berjalannya perundingan, untuk tawar-menawar, untuk berunding untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami yang dulunya pernah bertentangan, untuk dapat diselesaikan dengan cara bernegosiasi kedua belah pihak. Selanjutnya, negosiasi menurut KBBI itu sendiri yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak, kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi lainnya. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa menghadirkan pihak ketiga. Jadi dari negosiasi menurut KBBI itu sendiri dapat kita ambil intisarinya, yaitu proses tawar-menawar di antara kedua belah pihak atau organisasi untuk mencapai suatu puncak kesepakatan, yaitu tanpa adanya pihak ketiga, yaitu dapat dilakukan bersama-sama. Selanjutnya, negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan didampingi oleh seorang negosiator. Nah, negosiasi ini dilakukan cara penyelesaiannya itu di luar pengadilan dan harus didampingi oleh sang negosiator itu sendiri. Nah, negosiasi merupakan cara yang paling efisien karena para pihak yang bersengketa akan bertemu secara langsung agar terciptanya kesepakatan tanpa ada pihak ketiga. Dalam penyelesaian sengketa dapat lebih cepat dalam mencapai kesepakatan. Negosiasi bersifat rahasia, dapat terjalin hubungan baik para pihak bersengketa. Jadi sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa
Negosiasi merupakan cara yang paling efisien untuk menyelesaikan sebuah masalah, di mana para pihak dapat bertemu secara langsung, dapat berdiskusi dengan gamblangnya sebuah masalah tersebut, mencari titik temu bersama dalam sebuah masalah tersebut. Nah, negosiasi ini jika diibaratkan merupakan sebuah penyelesaian yang sangat efisien, mudah dan cepat, karena kedua belah pihak itu sendiri dapat berkontribusi, beratnya dapat berdiskusi bagaimana jika ini dapat dilakukan atau jika ini dihentikan, itu dapat bicara dari hati ke hati. Nah, selanjutnya yaitu negosiasi mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari negosiasi itu sendiri yaitu yang pertama, tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kedua, tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan, sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang. Kedua, kemungkinan diadakan untuk menunda penyelesaian informasi yang dirahasiakan lawan dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak, dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan. Nah, memang dalam bernegosiasi sendiri itu kan bertemu secara langsung antara satu pihak dengan pihak yang lain yang dulunya bertentangan. Pasti di dalamnya tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan sebuah para pihak itu bisa membuka kekuatan atau kelemahan satu sama lain, sulit berjalan apabila posisi para pihak itu tidak seimbang, dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan salah satu pihak. Itu adalah salah satu kekurangan dari negosiasi. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari negosiasi merupakan memberi peluang yang sangat luas bagi para pihak untuk menentukan pilihan-pilihannya, tidak tergantung pada norma hukum tertulis, dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk bisa menang secara bersama-sama. Semua pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam proses negosiasi. Jadi kelebihan dari negosiasi itu sendiri sangat memberikan peluang bagi para pihak untuk menentukan pilihannya, tidak tergantung kepada norma hukum tertulis, dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk bisa menang bersama-sama. Jadi negosiasi itu sendiri dapat kelebihannya itu dapat saling menguntungkan satu sama lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dias Arisanti. Padanya saya persilahkan. Baik, di sini saya Dias Arisanti akan menjelaskan tentang prinsip negosiasi. Prinsip negosiasi menurut Sarjono tahun 2009 ada beberapa. Yang pertama, transparansi merupakan kejujuran, tapi boleh menggunakan taktik. Taktik di sini yang dimaksud bukan taktik kebohongan, namun dapat menentukan taktik yang tidak mengandung unsur kebohongan sehingga tidak merugikan pihak lain yang terlibat dalam negosiasi. Kemudian yang kedua, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya sehingga dapat konsekuen dengan apa yang dikatakan. Kemudian yang ketiga adalah keadilan, yaitu dapat melakukan pembagian porsi dalam suatu kerjasama secara adil sehingga tidak memberikan kerugian pada oknum tertentu yang dinilai lebih memiliki kepentingan. Kemudian yang terakhir, saling menghargai dan menghormati sehingga dapat terbina hubungan baik dengan partner.
Misal, saat pihak A menyampaikan pendapatnya, hendaknya pihak B yang mendengarkan dan menghargai, serta menghormati apa yang disampaikannya. Salah satunya dengan tidak memotong pembicaraan. Kemudian tahap negosiasi. Tahap-tahap negosiasi di sini ada 6. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahapan pertama yang perlu dilakukan oleh negosiator. Adanya persiapan yang dilakukan dalam proses negosiasi. Sebelum melakukan negosiasi, para pihak perlu melakukan penetapan lokasi dan waktu penentuan serta siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasinya. Pembatasan jangka waktu pelaksanaan negosiasi juga dapat membantu untuk mencegah perselisihan yang berkelanjutan. Pada tahap ini, negosiator harus memiliki bekal dan pengalaman yang banyak sehingga dapat memastikan semua fakta terkait dari situasi yang diketahui dan untuk memperjelas posisi pihak yang akan bernegosiasi berdasarkan wawasan disertai pengalamannya. Kemudian yang ketiga, tahap penyusunan. Dalam tahap ini perlu adanya penyusunan atau langkah-langkah dari tahap awal dan akhir yang dapat mempengaruhi kualitas negosiasi tersebut, sehingga akan ada panduan yang bisa digunakan masing-masing pihak ketika proses negosiasi akan berlangsung. Penyusunan dilakukan agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan skema penyusunan yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga, tahap pengumpulan data atau mengklarifikasi tujuan. Pengumpulan data terkait dengan kepentingan dan sudut pandang dari kedua pihak yang berselisih yang telah didiskusikan bersama perlu diklarifikasikan. Seorang negosiator harus mampu membaca karakteristik seseorang dari masing-masing kedua belah pihak sehingga dapat mempengaruhi gaya pembicaraan dan sudut pandangnya. Hal ini dimaksudkan agar kemungkinan untuk membangun landasan bersama. Pengumpulan data dan klarifikasi merupakan bagian penting dalam proses negosiasi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan masalah baru. Kemudian yang keempat, pilihan strategi untuk win-win outcome. Keempat adalah pilihan strategi. Tahap ini berfokus pada apa yang disebut sebagai hasil win-win solution, yang dimana saran akan strategi alternatif atau kompromi perlu dipertimbangkan pada poin ini. Kedua belah pihak merasa telah memperoleh sesuatu yang positif melalui proses negosiasi dan kedua belah pihak juga merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Hasil kompromi untuk mencapai win-win solution biasanya merupakan hasil terbaik yang seringkali dapat mencapai manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Meskipun ini tidak selalu terjadi atau tidak selalu memungkinkan, namun win-win solution harus menjadi tujuan akhir dari proses negosiasi dibandingkan semua pihak berpegang pada posisi semula. Kemudian yang kelima adalah perjanjian. Perjanjian dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak telah dipertimbangkan. Sangat penting bagi semua orang yang terlibat untuk tetap berpikir terbuka untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang memiliki perbedaan. Kesepakatan apapun harus dibuat sangat jelas sehingga kedua belah pihak tahu apa yang telah diputuskan. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan kesepakatan dari hasil perjanjian. Menerapkan perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga nanti tidak akan ada masalah di belakang karena telah ada kesepakatan baik tertulis ataupun tidak tertulis dalam sebuah negosiasi. Dalam penerapan kesepakatan ini yang menentukan negosiasi berhasil atau tidaknya. Kesepakatan harus disetujui
kedua belah pihak yang disaksikan oleh badan hukum yaitu notaris, sehingga akan aman dan adil ketika sudah disetujui dan disaksikan bersama dalam kesepakatan tersebut. Sekian, ini adalah penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Eka Nurhidayah. Kepada Eka saya persilakan. Baik, saya Eka Nurhidayah akan menjelaskan tentang teknik negosiasi. Teknik negosiasi sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, membuat target pencapaian negosiasi. Yang kedua, melakukan riset yang komprehensif. Yang ketiga, fokus tujuan utama negosiasi. Yang keempat, bersikap adil dengan pendapat pihak lain. Dan yang kelima, menyiapkan alternatif win-win solution. Yang pertama, membuat target pencapaian negosiasi. Di sini, maksud membuat target pencapaian negosiasi adalah seperti seseorang yang hendak melakukan negosiasi harus memiliki target ataupun goals yang ingin dicapai dalam negosiasi tersebut. Yang kedua, melakukan riset yang komprehensif. Artinya, ketika seseorang ingin melakukan negosiasi, harus memiliki riset yang komprehensif, seperti pengetahuan yang luas yang digunakan sebagai landasan pendapat dalam sebuah diskusi negosiasi. Dan yang ketiga, fokus tujuan utama negosiasi. Ketika melakukan negosiasi harus memiliki fokus ataupun tujuan yang berlandasan dalam bahasan topik yang ingin dibahas. Jangan sampai ketika melakukan negosiasi tidak mempunyai bahasan menentu, bahkan keluar dari topik yang dibahas. Dan yang keempat, bersikap adil dengan pendapat pihak lain. Maksudnya itu sama dengan bersikap sangat kaku dan mengunggulkan pendapat pribadi tanpa memperhatikan pihak lain, sehingga membuat pihak lawan tidak nyaman dan diskusi pun tidak berjalan dengan lancar. Yang kelima, menyiapkan alternatif win-win solution. Ketika melakukan negosiasi, apabila negosiasi berjalan cukup lama namun belum ada kesepakatan, maka kita harus melakukan penawaran kesepakatan lain yang sama-sama menguntungkan kedua pihak. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.